Bab 3719 Aku ingin. Namun, makhluk ini, yang dianggap iblis oleh banyak orang, dengan tegas melawan demi kemanusiaan ketika menghadapi invasi iblis dan bahkan upaya untuk merekrutnya. Ia seorang diri melawan banyak penguasa alam agung yang dipimpin oleh seorang ahli jiwa iblis, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokade para penguasa iblis dan menyumbangkan kekuatannya sendiri ke alam surgawi. Inilah jalan yang mulia pil racun langit. Ia tidak menghormati langit dan bumi, namun rela mengorbankan nyawanya untuk mereka. Ia tampak tak terbatas, namun ia berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya. Boom! Aura agung yang tak berujung muncul dari tubuh Qin Chen. Ia benar-benar merasakan jalan yang mulia api langit dan pil racun langit. Merasakan kondisi pikiran mereka yang mendalam dan memahami semua yang mereka perjuangkan. Sesungguhnya, siapapun yang mencapai status alam agung bukanlah orang biasa. Untuk melampaui jalan surga, pengorbanannya sungguh luar biasa. Di langit, jalan surga yang tak berujung muncul, guntur bergemuruh, dan langit serta bumi bergema. Apakah ini jalan yang mulia? Di luar, yang mulia iblis 9 kehidupan menatap dengan mata terbelalak, menatap tanah suci Yaoqi. Meskipun ia tak bisa melihat apapun, ia bisa merasakan seseorang bersinar di sana. Pelangi ilahi bermekaran di sekelilingnya, dan jalan bergemuruh. Mungkinkah seorang yang mulia telah lahir? Tidak. Pemandangan ini bukanlah kelahiran seorang yang mulia. Jika tidak, Dao surgawi tidak akan seperti ini. Kelahiran seorang yang mulia, yang melampaui Dao surgawi, akan merusaknya dan mendatangkan dampak buruk yang mengerikan. Namun saat ini, Dao surgawi dari alam surgawi meraung, tetapi tampaknya bersukacita. Sebuah sensasi yang sangat mengejutkannya. Tidak normal. Setiap orang di sini adalah iblis. Yang mulia iblis 9 kehidupan terdiam. Sebagai seorang yang mulia manusia tingkat puncak, ia seharusnya tidak begitu terkejut. Tetapi ia masih terguncang oleh apa yang terjadi di sini. Bang, bang, bang. Qin Chen memahami Dao dari dua guru yang mulia. Lalu menyatukan istana Tusita langit ungu dan tungku pil emas hijau Myriad Dao dengan sebuah dentuman. Boom! Dua pusaka agung. Keduanya pusaka para makhluk tertinggi, yang mewujudkan kerja keras kedua guru agung, kini menyatu, gemuruh menggema. Di bawah kekuatan Qin Chen, dua jalan agung mulai menyatu. Palu perbaikan langit meraung terus-menerus, dan Qin Chen menyatu ke dalamnya, memahami Tao keduanya, sekaligus mengembangkan daunnya sendiri. Petik 2. Apa yang kucintai adalah apa yang akan kujunjung tinggi seumur hidupku. Inilah Dao Qin Chen. Semoga semua yang ada di bawah langit bagaikan naga. Semoga perdamaian berkuasa. Sekalipun dunia bermusuhan, aku akan mendominasi semuanya. Semata-mata demi perdamaian bagi umat manusia. Boom! Di bawah kekuatan Qin Chen, kedua tungku alkimia perlahan menyatu menjadi satu. Ledakan terus-menerus bergema dari dalam tubuh Qin Chen. Dan setelah setiap ledakan, tubuhnya semakin tinggi. Sel-sel kristal di dalam tubuhnya, masing-masing berisi kekuatan garis keturunan yang mengerikan, menyatu ke dalam tungku alkimia di hadapannya, membentuk sosok dewa. Palu perbaikan langit dan petir menyambar. Kedua pusaka itu perlahan menyatu menjadi tungku alkimia yang semakin megah. Tungku itu membubung tinggi ke angkasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dipenuhi kekuatan alam semesta. Dengan kedua tungku yang menyatu, kekuatan Qin Chen kembali meroket. Kekuatannya yang telah lama terpendam meletus bagai letusan gunung berapi. Petik 2. Ding Sua, sebuah tungku alkimia yang mengerikan berputar di hadapan Qin Chen, memberinya sensasi berada di bawah kendalinya. Ini adalah tungku suci miliknya sendiri. Kali ini, kendali Qin Chen atas harta karun tertinggi ini benar-benar mencapai puncaknya. Sejak kenaikannya ke Heavenly Saint, ia terus-menerus menyempurnakan kedua harta karun itu. Total waktu yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia masih merasakan keterputusan. Namun kini, Qin Chen sama sekali tidak merasakan keterputusan seperti itu. Sungguh, tubuh dan wadahnya adalah satu. Qin Chen kemudian mengekstraksi berbagai material berkualitas tinggi dari cakram giok penciptaan Qian Kundan, menggunakan teknik perbaikan langit, memurnikannya di dalam tungku alkimia. Akhirnya, tungku alkimia yang bersinar cemerlang itu menyatu dengan tubuh Qin Chen, melayang di dalam esensinya, memelihara dan menaklukkannya.
Kuali kuno yang sederhana itu naik turun. Seperti perahu yang berlayar di lautan penderitaan. Menajamkan jalurnya sendiri. Berhasil. Mata Qin Chen berkilat pelangi ilahi. Selanjutnya, senjata. Tatapan Qin Chen berkilat. Dan pedang berkarat misterius serta pedang iblis hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Berdengung, pedang iblis hijau dan pedang berkarat misterius itu bersinar. Niat pedang yang tak terbatas melonjak dari tubuh Qin Chen. Dan banyak cahaya pedang berkelebat. Tubuh pedang 6 jalan reinkarnasi memancarkan pelangi ilahi. Teknik perbaikan langit diaktifkan. Dan tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari pedang berkarat misterius itu. Perlahan melahap pedang iblis hijau itu. Ledakan. Kehendak iblis yang mengerikan meletus dari pedang iblis. Tetapi perlahan-lahan dilahap oleh pedang berkarat misterius itu. Raut kegembiraan terpancar dari pedang berkarat misterius itu. Sial. Pedang berkarat misterius ini mungkin sudah lama mengincar pedang iblis hijau, kan? Qin Chen terdiam. Dilihat dari posturnya, pedang berkarat misterius itu tampaknya telah dipersiapkan untuk ini. Namun, Qin Chen tidak keberatan. Dengan kekuatan pedang iblis hijau, ia semakin tidak mampu menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, pedang berkarat misterius masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Biasanya, penggabungan senjata ilahi tidak akan semudah itu. Bahkan membutuhkan seorang pemurni senjata tingkat yang mulia untuk mencurahkan upaya bertahun-tahun yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Namun, Qin Chen, dengan warisan istana Butian dan kekuatan energi palu Butian, meledak menjadi formasi surgawi, dan api halus. Menyala, pedang berkarat misterius dan pedang iblis hijau dengan cepat menyatu. Keduanya perlahan melebur dan menyatu. Meskipun mereka kini telah sepenuhnya menyatu, Qin Chen tahu bahwa penyatuan mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah Qin Chen menggabungkan dua senjata sucinya, ia sekali lagi mengaktifkan teknik jiwa surgawi terlarang untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Seiring Yang Mulia bertransformasi, jiwanya pun ikut bertransformasi. Kali ini, invasi darah Raja Kegelapan telah merusak jiwa Qin Chen. Pada saat itu, teknik jiwa surgawi terlarang melonjak, dan jiwa Qin Chen bersinar, langsung memasuki kondisi pencerahan. Seiring transformasi Qin Chen berlangsung, di tanah suci Yaoqi, Yu Qiansui dan yang lainnya juga mengalami terobosan. Gemuruh, Yu Qiansui dan Jiru Yue, yang paling dekat dengan Qin Chen, duduk bersila di inti urat nadi suci yang mulia. Gelombang aura yang mulia mengalir ke dalam tubuh mereka. Mereka menyalurkan kekuatan leluhur keluarga Ji dan kekuatan permaisuri tertinggi Taiyin Liuli. Seketika, pasokan aura yang mulia yang tak ada habisnya merasuki tubuh mereka, dan aura seorang yang mulia setengah langkah melonjak liar. Vena suci mulia yang utuh sangatlah langka, bahkan bagi para master seperti keluarga Kingsui dan yang mulia racun kekacauan. Itu adalah harta karun yang menantang surga. Karya seumur hidup para master mulia tingkat puncak seperti si Duoluo. Menerima infus yang luar biasa ini, jiwa mereka pun mengalami transformasi. Terus berjuang menuju puncak alam yang mulia setengah langkah. Di dalam kehampaan, kekuatan jiwa ketiganya bertabrakan. Qin Chen, yang saat ini sedang mengolah teknik jiwa surgawi terlarang, tiba-tiba bertabrakan dengan roh Yu Qiansui dan Jiru Yue. Chen, sebuah emosi samar dan penuh kerinduan bertabrakan di kehampaan, memancarkan gumaman. Samar-samar, Qin Chen mendengar suara halus memanggilnya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia langsung menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Yu Qiansui dan Jiru Yue. Aura ambigu dengan cepat bertabrakan di dalam ketiga jiwa itu, seperti reaksi kimia, seketika menjadi sangat intens dan ganas. Chen, aku menginginkannya. Bisikan lembut itu langsung merasuki pikiran Qin Chen, seperti sumbu terakhir yang menyala, menyebabkan pikiran Qin Chen meledak. Bab 3720 Fusi Jiwa. Boom! Dalam benak Qin Chen, jiwa yang tak berujung mendidih saat ia merasakan panggilan Yu Qiansui. Panas yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya. Chen, suara bisikan itu bergema terus-menerus. Dan Qin Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam dunia spiritual. Ia melesat cepat. Kekuatan jiwanya menyatu. Aura yang familiar terpancar dari cahaya itu. Itu adalah energi jiwa Yu Qiansui dan Jiru Yue. Pada saat ini, jiwa ketiganya menyatu.
Sebuah erangan lembut bergema, meskipun berada di tingkat jiwa. Erangan itu terpancar dengan jelas ke tubuh Yu Qiansui dan Jiru Yue. Petik 2. Chen, jiwa Yu Qiansui dan Jiru Yue muncul. Mereka adalah dua wanita yang sangat cantik, dengan sosok yang anggun. Dalam wujud jiwa mereka, kecantikan mereka bahkan lebih menakjubkan. Sebuah kesempurnaan yang hampir memusingkan. Kecantikan mereka cukup untuk membuat langit cemburu. Dan segala sesuatu di langit dan bumi tampak pucat. Qiansui, Ru Yue, bisik Qin Chen. Hatinya dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Chen, aku tak pernah menyangka jiwa kita bisa menyatu. Saat si Duoluo menyerang rumah Guanghan, aku ketakutan. Takut tak akan pernah melihatmu lagi. Saat itulah aku benar-benar tahu bahwa aku tak bisa. Chen, aku tak ingin menyesal lagi. Bisik Qiansui dan Ru Yue. Saat jiwa mereka menyatu, Qin Chen merasakan panas yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang. Seluruh tubuhnya terbakar. Tetapi ia tak mengerti. Melihat kebingungan Qin Chen, wajah Yu Qiansui memerah. Ia melangkah maju. Tangannya yang halus dan lembut menyentuh leher Qin Chen. Dipenuhi rasa malu. Dan langsung memeluknya. Boom, ini adalah perpaduan jiwa. Begitu jiwa mereka menyatu, mereka akan mengungkapkan semua rahasia mereka satu sama lain. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Qiansui, Qin Chen akhirnya memahami perasaan Qiansui dan menggenggam tangannya tanpa ragu. Pikirannya terasa seperti akan meledak. Dan ia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ru Yue, kemarilah juga, kata Qiansui kepada Jiru Yue. Qiansui, kita sekarang berada di tanah suci Yaoqi, dalam keadaan spiritual. Bagaimana kalau kita menunggu sampai latihan kita selesai dan kembali ke cakram giok penciptaan Qian Kun? Qin Chen buru-buru berkata. Keringat dingin membasahi dahinya. Pikirannya terasa seperti akan meledak. Namun, di tanah suci Yaoqi, kepala istana Guanghan, Ji Hongchen, dan yang lainnya juga hadir. Semua orang kini tenggelam dalam pencerahan dan pengasingan. Jika mereka menangkap sesuatu, Qin Chen tentu akan malu. Dengan suara ledakan, sesaat kemudian, ketiga jiwa dan roh itu tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya kecil, menghilang ke dalam kehampaan. Cahaya itu terjalin, tak terbedakan, saling mengejar. Masing-masing telah menembus kedalaman jiwa yang lain, tetapi tak satu pun mencoba untuk mengorek rahasia satu sama lain. Meskipun faktanya keduanya telah membuka hati mereka. Saat jiwa mereka menyatu, roh dan tubuh ketiga makhluk itu mengalami perubahan yang menyenangkan dan halus. Mereka tampaknya telah memasuki keadaan kultivasi yang unik. Penggabungan jiwa dan roh ini secara mendalam mengubah Seng Yuan, bahkan roh itu sendiri. Yu Qiansui dan Jiru Yue dapat dengan jelas merasakan energi yang mendalam dan misterius yang mengalir dari jiwa dan roh Qin Chen. Qin Chen berbagi wawasannya tentang jalan surga dengan mereka. Tidak berani mengabaikan mereka. Yu Qiansui dan Jiru Yue membuka hati mereka dan menerimanya. Menanamkannya jauh di dalam jiwa mereka. Lebih jauh lagi, warisan Yu Qiansui tentang Taiyin Liuli tertinggi dan warisan wawasan Jiru Yue juga berkembang. Bab 3721 Suara apa? Hal ini juga sangat bermanfaat bagi jiwa Qin Chen. Meskipun wawasan Yu Qiansui dan Jiru Yue tak lagi berguna baginya. Melalui perpaduan ini, ia jelas merasakan jiwanya menguat dengan cepat. Energi spiritualnya menjadi lebih terkonsentrasi, memanfaatkan yin untuk mengisi yang, perpaduan sempurna dari jalan surgawi. Di dalam tanah suci Yaoqi, ketiga jiwa menyatu. Dan ki setengah langkah mulia di dalam diri mereka tanpa sadar meledak, menyatu dan mengalir melalui satu sama lain. Boom, di bawah. Kultivasi Jiru Yue dan Yu Qiansui meningkat pesat. Meroket ke puncak alam setengah langkah mulia. Gelombang energi melonjak melalui tanah suci Yaoqi. Qin Chen, Qiansui, dan Ru Yue saling berpelukan. Meskipun hanya jiwa mereka, tubuh mereka memerah. Wajah mereka terukir mabuk. Keduanya terikat bersama oleh takdir. Benar-benar sempurna, tanpa jejak ketidakmurnian. Seketika, mereka merasakan tingkat kultivasi mereka melonjak. Arus hangat di dalam diri mereka bercampur dengan aura Qin Chen, memunculkan sesuatu yang baru. Qin Chen. Jadi kau dan Qiansui sudah punya ini. Selama proses fusi, Jiru Yue sepertinya telah melihat beberapa rahasia. Ia sedikit tersipu.
Nadanya dipenuhi ketidakpuasan dan kecemburuan. Ini, Qin Chen merasa malu. Qian Sui terkekeh. Chen, apa yang kau bicarakan? Tolong puaskan Ru Yue. Wus, Qin Chen dan Ru Yue bergerak dengan cepat. Terus-menerus mengubah posisi mereka di kehampaan. Rambut panjang Ji Ru Yue berayun terus-menerus. Dan ia berada dalam kondisi ekstasi. Ia praktis berteriak. Matanya kabur. Dan wajahnya semakin merah. Gelombang udara ungu memancar dari tubuhnya. Mengepul. Dan udara ungu itu mengembun menjadi rune. Menyebabkan auranya mencapai puncaknya. Boom! Ji Ru Yue tiba-tiba meraung. Tubuhnya bergetar. Dan frekuensi tubuhnya tiba-tiba sinkron dengan langit dan bumi. Tidak, lebih tepatnya. Frekuensi langit dan bumi berdenyut dengan energi suci yang mengalir di tubuh Ji Ru Yue. Ini adalah kekuatan supernatural agung yang tak tertandingi. Suatu kondisi kesatuan antara langit dan bumi. Tiba-tiba, aura ambigu yang tak tertandingi merasuki tanah suci Yaoqi. Ketiga jiwa menyatu. Dan setiap penyatuan meningkatkan semangat mereka. Kultivasi ini membawa ketiganya manfaat yang tak terbayangkan. Aura gabungan jiwa mereka memenuhi seluruh tanah suci Yaoqi. Dan suara ambigu bergema. Menggema di seluruh negeri. Boom! Sebuah aura yang kuat membubung ke langit. Dan dengungan rendah bernada tinggi bergema. Melonjak dan beresonansi dengan jelas di seluruh dunia tanah suci Yaoqi. Di dalam tanah suci Yaoqi, Zhao Lingshan, Zixun, Kepala Istana Guanghan, Ji Hongchen, Wei Siqing, dan para wanita lainnya sedang berkultivasi. Aura mengerikan muncul di sekitar mereka. Di bawah pengaruh aura yang dilepaskan oleh kultivasi Qin Chen sebelumnya dan kekuatan Vena Suci yang mulia, tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Kepala Istana Guanghan, misalnya, yang sudah menjadi ahli tingkat menengah puncak, kini semakin terintegrasi sepenuhnya dengan Dao Surgawi. Dengan sebuah boom, mereka menyatu dengan dunia ini. Bersatu dengan Dao Surgawi untuk mencapai status Dewa Suci tingkat akhir. Fusinya dengan Dao Surgawi juga mengaktifkan wawasan alam Qin Ying, Murong Bingyun, Qin Tingting, Ao Qingling dan lainnya. Dan mereka semua mencapai terobosan. Tepat ketika semua orang asyik dengan kultivasi mereka, serangkaian suara ambigu tiba-tiba bergema di benak mereka, mengejutkan mereka. Suara apa itu? Mereka semua asyik dengan pemahaman mereka tentang Dao Surgawi. Jiwa mereka terpisah dari tubuh mereka, mengembara di dalamnya. Merasakan dampak yang kuat ini, mereka semua mengamati sekeliling dengan terkejut. Suara-suara itu sangat aneh, menyerupai kegembiraan sekaligus kesedihan. Datang dari kedalaman tanah suci Yaoqi. Mereka tak kuasa menahan rasa khawatir. Mungkinkah ada yang salah dengan kultivasi Qin Chen dan yang lainnya? Pikiran ini membuat semua orang gentar. Qin Chen adalah inti mutlak Paviliun Candi. Jika sesuatu terjadi padanya, paviliun itu akan runtuh tanpa perlawanan. Bahkan di tengah perpaduan pemahaman dan Dao Surgawi mereka, suara-suara ini terdengar jelas di telinga mereka. Oh tidak, mungkinkah Qin Chen dan Qian Sui telah menyimpang dalam kultivasi mereka? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Kepala Istana Guanghan terkejut, Ji Hongchen dan yang lainnya juga terkejut. Pada saat ini, mereka semua berada dalam kondisi pencerahan. Tubuh mereka yang putih bersih duduk bersila di kolam. Wajar saja mereka tak bisa bergerak maju. Setiap gerakan akan membawa mereka ke kondisi ekstasi. Namun, selama periode pencerahan ini, jiwa mereka menjadi paling sadar, dan masing-masing mencoba merasakan kondisi Qin Chen di dalam. Meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita, pada saat ini, mereka tak peduli. Bagaimanapun, nyawa manusia dipertaruhkan. Seiring jiwa mereka semakin dalam, suara-suara itu semakin jelas, dan sepertinya membawa nada yang aneh. Gerakannya aneh dan menakutkan, dan suaranya keras. Sepertinya Qin Chen meraung dan mengamuk, sementara Qian Sui dan yang lainnya terisak dan bergumam. Namun, suara Qin Chen penuh energi, sementara suara Qian Sui dan Ru Yue merdu, dengan sukacita dalam isak tangis mereka. Titik, suara itu sampai ke telinga banyak wanita di luar, dan mereka semua terkejut. Namun, tak lama kemudian, leher putih wanita muda dan dewasa seperti Ji Hongchen dan kepala istana Guanghan Yunli memerah, dan jiwa mereka, yang awalnya mengkhawatirkan Qin Chen, sedikit gemetar. Di dalam kolam,
Pandangan beberapa sosok kabur. Air memenuhi kolam. Roh mereka yang telah melayang mundur seolah tersengat listrik dan berdiri di sana, menggigit bibir merah mereka. Tak yakin harus berbuat apa. Murong Bingyun juga tertegun sejenak, lalu seakan teringat sesuatu. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan ia menggertakkan gigi dan mengumpat pelan. Brengsek. Bajingan ini. Di saat seperti ini, dia benar-benar melakukan ini. Aku akan mati. Ia mengumpat, merasa sangat tidak senang. Tetapi rohnya mencoba mengintip ke dalam. Sangat penasaran. Diam-diam mencoba melihat lebih banyak sambil menghindari kerumunan. Qin Ying kebetulan berada tepat di sebelah Murong Bingyun. Mengedipkan mata besarnya dan mendengarkan dengan saksama. Alisnya yang indah sedikit berkerut saat ia bertanya dengan bingung. Murong Bingyun, apa yang sedang dilakukan Qin Chen dan yang lainnya? Suara apa itu? Murong Bingyun terkejut dengan pertanyaan itu. Dan untuk sesaat ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak banyak. Mereka mungkin sedang berlatih di sana. Tapi metode mereka agak aneh. Dengan ucapan santai ini, Murong Bingyun tidak bisa melanjutkan. Bagaimana mungkin dia melanjutkan? Lagi pula, dia juga masih perawan. Tidak selugu dirimu. Bagaimana kalau dia dikira pengemudi berpengalaman? Sementara itu, Wei Siking dan yang lainnya juga bingung. Tuan, apakah Qin Chen dan yang lainnya baik-baik saja? Lagi pula, semangatnya lebih lemah daripada Tuan Istana Guanghan. Dan dia tidak pernah terlibat dalam urusan manusia. Jadi wajar saja dia tidak banyak berpikir dan dipenuhi keraguan. Bab 3722. Tidak menyadari romantisme. Bukan apa-apa. Wajah kepala Istana Guanghan memerah. Kalian semua harus terus berlatih. Qin Chen akan baik-baik saja. Apa maksudmu dengan tidak ada apa-apa? Wei Siking menjadi cemas. Tuan, dengarkan suara Qin Chen. Mengerikan. Apakah dia sudah gila? Ini pasti tidak baik. Kita harus membantunya. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Kau tidak mengerti. Qin Chen dan yang lainnya hanya berlatih. Jangan terlalu dipikirkan. Kepala Istana Guanghan terdiam dan hanya bisa berkata begitu. Memintanya untuk membantu. Bagaimana? Bisakah dia membantu dalam hal seperti ini? Dan apakah arwahnya berani masuk? Bagaimana jika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Sungguh memalukan. Wei Siking menatap kepala Istana Guanghan dengan cemas. Lalu ke Ji Hongchen. Dan berbisik, berlatih. Tuan, kenapa wajahmu memerah? Tidak, kepala Istana Guanghan berbohong dengan mata terbelalak. Wajahnya terbakar seperti terbakar. Wajah Ji Hongchen memerah hebat. Pada saat ini, gerakan di dalam tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. Bergemuruh. Aura mengerikan memenuhi udara. Itu adalah kekuatan yang mulia. Mencapai telinga para wanita. Kekuatan ini luar biasa dahsyat. Boom, boom, boom. Wei Siking dan yang lainnya, yang baru saja menembus ke alam Saint Lord tingkat menengah, meraung lagi. Kekuatan di dalam tubuh mereka melonjak lagi. Dan kekuatan Vena Suci yang mulia mengalir ke dalam tubuh mereka. Tuan, apakah Qin Chen telah menembus ke alam yang mulia? Kekuatan yang begitu dahsyat, seru Wei Siking. Ekspresinya gelisah. Puff, sebelum kepala Istana Guanghan sempat berkata apa-apa, Murong Bingyun terkekeh pelan. Boom, di seluruh Istana Guanghan. Aura mengerikan Vena Suci yang mulia melonjak. Dan tingkat kultivasi semua orang meningkat pesat. Di bawah pengaruh aura yang mulia yang mengerikan dari Qin Chen, Murong Bingyun dan yang lainnya. Di bawah pengaruh aura yang mulia yang mengerikan, secara tak terduga mencapai tingkat yang mulia setengah langkah. Kemajuan yang sungguh luar biasa. Tentu saja, Qin Ying dan yang lainnya terlalu lemah. Bahkan dengan Vena Suci mulia mereka hanya maju dari alam Dewa Suci awal ke alam Dewa Suci akhir, menyatu dengan Dao Surgawi. Terobosan seperti itu akan dianggap gila oleh orang lain di 4 alam surgawi. Tetapi di sini, itu hanyalah rata-rata. Bagaimanapun, Qin Chen telah menyerap esensi si Duo Luo, seorang yang mulia manusia tingkat puncak, dan aura yang mulia yang terpancar, dikombinasikan dengan pemahaman jiwanya tentang teknik terlarang jiwa surgawi dan Vena Suci mulia. Dia bahkan telah memberi mereka masing-masing harta seperti pil ilahi Dao Surgawi sebelum pelatihan mereka dimulai. Bahkan seorang ahli biasa pun dapat mencapai terobosan ini. Namun,
Meskipun mereka gagal mencapai alam yang lebih tinggi, Qin Ying dan yang lainnya memiliki fondasi yang sangat kokoh. Mereka hanya perlu mengkonsolidasikan keberhasilan mereka dalam pelatihan ini, dan kemajuan di masa depan akan mengikuti dengan sendirinya. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya mencapai akhir pelatihan mereka, di luar surga es yang bertanya, boom, sesosok yang menjulang tinggi melangkah maju, dengan cepat memasuki surga es yang bertanya. Apakah ini Wen Hantian? Aku penasaran apa yang terjadi dengan Paviliun Chendi. Aku tak percaya rumah Yaomi telah dihancurkan. Siapa yang tega melakukan itu? Beraninya mereka melakukannya begitu cepat di depanku. Sungguh hina. Sosok dengan pola berbentuk gunung berapi di antara alisnya, memancarkan aura yang menggetarkan langit. Tak lain adalah Yang Mulia Dayu Sensan yang datang dengan cepat. Wen Hantian tampaknya tidak terluka. Mungkinkah orang itu belum sempat menyerang? Melihat Wen Hantian masih utuh, Yang Mulia langsung gembira. Ayo kita pergi ke rumah Guanghan. Ia melesat, langsung menuju rumah Guanghan. Di dalam rumah Guanghan, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan, yang melayang di langit, tiba-tiba mendongak. Pelangi ilahi yang mengerikan mekar di pupil emasnya. Bab 3723. Semua selesai. Guru. Seseorang datang. Kata Yang Mulia Iblis 9 kehidupan dengan suara berat. Yang Mulia yang dikirim oleh Gunung Suci Dayu kali ini juga tangguh. Bahkan melampaui Yang Mulia 9 kehidupan yang asli. Karena itu, saat memasuki surga es yang dipertanyakan, ia ditemukan oleh Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Baiklah. Jangan khawatir, Qin Chen dan yang lainnya seharusnya sudah mendekati akhir pelatihan mereka. Kata kucing hitam besar itu dengan mata menyipit. Berbaring di hadapan Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Dengan malas membalikkan badan, menyandarkan kepalanya di kulit lembut dan pucat Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Merasa sangat nyaman. Di tanah suci Yaoqi, Qin Chen dan yang lainnya telah mencapai tahap akhir pelatihan mereka. Seluruh pembuluh darah Yang Mulia telah disempurnakan oleh Qin Chen dan kelompoknya, menjadi kekuatan di dalam tubuh mereka. Terobosan ini tidak terlalu signifikan bagi Yang Mulia setengah langkah seperti King Qiuzi. Mereka sudah berada di puncak Yang Mulia setengah langkah, dan kecil kemungkinan mereka akan naik ke alam Yang Mulia. Itu hanya akan memperkuat kultivasi mereka. Sebaliknya, Zhao Lingshan dan yang lainnya telah mengumpulkan kekuatan venerabel yang cukup di dalam tubuh mereka. Meskipun terobosan belum terlihat dalam waktu dekat, hal itu akan membuat perjalanan mereka selanjutnya lebih mudah dan lebih aman. Boom! Vena suci venerabel yang tak terbatas mendidih. Di bawah lahapan Qin Chen dan yang lainnya yang menggila. Vena suci venerabel ini menyusut, hingga akhirnya lenyap, menghilang ke udara. Energi suci venerabel yang tak terbatas dan mendidih juga sepenuhnya menghilang. Chen, Yu Qiansui dan Jiru Yue membuka mata dan mengerang. Wajah mereka memerah saat mereka menatap Qin Chen dengan malu-malu. Di dalam tanah suci Yaoqi, air berkilauan. Wajah mereka berkilauan dengan cahaya. Wajah-wajah yang sangat cantik. Begitu memukau sehingga dapat memikat bulan dan bunga. Memikat bahkan makhluk yang paling menawan sekalipun. Setelah pengalaman ini, rasa malu yang tak berujung menyelimuti keduanya. Qin Chen membuka matanya dan menatap kedua tubuh indah itu dengan penuh kekaguman. Bentuk yang benar-benar sempurna. Api yang baru saja padam mengancam akan berkobar kembali. Kau, tutup matamu. Kata Jiru Yue. Wajahnya memerah. Telinganya merah. Seraya berkata dengan malu dan kesal. Hei, kita sudah pernah melakukannya. Apa yang perlu ditakutkan? Qin Chen terkekeh. Kau, membencimu. Tutup matamu. Jiru Yue bahkan lebih malu. Matanya kabur dan berkaca-kaca. Oke, bolehkah aku menutup mataku? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Namun, tepat saat ia menutup mata, ia merasakan tubuh yang hangat merayap naik dengan cepat. Perasaan lembut dan halus itu membuat Qin Chen sedikit kewalahan. Kau, Qin Chen membuka matanya, tetapi mendapati Jiru Yue sudah merangkak di atasnya. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, ia tiba-tiba mencium Qin Chen. Tubuhnya menekan Qin Chen. Dan lidah kecilnya yang harum juga memasuki mulut Qin Chen dan berenang dengan lembut. Qin Chen dipeluk erat. Matanya melebar. Ini terlalu berlebihan. Kau dan Qiansui sudah berhubungan intim.
Dan aku juga istrimu. Kau tidak boleh pilih kasih, kata Jiru Yue sambil cemberut. Tubuhnya yang sempurna terekspos ke udara. Warnanya yang putih bersih bagaikan porselen terbaik. Kulitnya sehalus bayi. Perutnya yang rata tanpa lemak. Dan kakinya yang jenjang tanpa sadar terekspos di hadapannya. Satu tangan menutupi kulitnya yang paling putih. Dengan sedikit rasa malu, leher Jiru Yue sedikit memerah. Cuping telinganya yang halus juga merah tua. Matanya yang indah bagaikan air yang mengalir. Dan napasnya memburu. Ini jelas akan menjadi pertempuran sungguhan di tanah suci Yaochi ini. Qin Chen, apakah kalian sudah selesai berlatih? Pada saat ini, sebuah suara bertanya datang dari tak jauh. Meridian menghilang. Dan tekanan itu pun mereda. Zhao Lingshan dan Zixun perlahan mendekat. Ah, tiba-tiba. Saat melihat pemandangan itu, mereka berdua berteriak kaget. Wajah mereka memerah. Mereka langsung tak bisa bergerak. Tubuh mereka membara karena panas. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat? Sungguh memalukan. Qin Chen dan Jiru Yue benar-benar terlibat dalam pertunjukan siang bolong di tempat seperti ini. Sungguh, tidak bisakah mereka menahan diri sedikit? Tidakkah mereka tahu bahwa Master Istana Guanghan dan yang lainnya juga berada di tanah suci Yaochi? Tidak ada meridian suci mulia di sini sekarang. Jadi Master Istana dan yang lainnya dapat dengan mudah menyapu dengan indera spiritual mereka. Tapi, tentunya Master Istana tidak akan begitu saja mengulurkan indera spiritualnya ke sini. Wajah mereka memerah. Tak bisa bergerak atau mendekat. Para pezina ini keterlaluan. Apa mereka memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada? Tak jauh dari sana. Indera spiritual Murong Bingyun akhirnya memiliki kesempatan untuk menyapu. Melihat Qin Chen bertelanjang dada, memeluk Jiru Yue, ia pun mengamuk. Bajingan ini keterlaluan. Geramnya sampai tak bisa berkata-kata. Qin Chen juga merasa sangat malu. Ia tak menyangka akan terjadi keributan seperti ini dengan Jiru Yue di sini. Jiru Yue lah yang terlalu proaktif. Terlebih lagi, Qin Chen juga merasakan beberapa indera spiritualnya sedang menyapu saat ini. Yang ini dari Murong Bingyun. Apa gadis ini tidak tahu bahwa ia seharusnya tidak melihat hal-hal yang seharusnya tidak ia lihat? Tunggu dan lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Dan dua orang ini berasal dari King Sui Siun dan King Sui Silan. Muridku bahkan berani mengintip sang guru. Tidak. Indera spiritual ini berasal dari penguasa istana Guanghan. Penguasa istana. Anda adalah penguasa istana Guanghan. Bagaimana Anda bisa begitu sembrono? Dalam situasi ini, Jiru Yue juga sangat malu. Ia segera meluncur dari Qin Chen dan terjun ke kolam. Merasa sangat malu. Qin Chen hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba wajahnya berubah drastis dan ia menatap langit di luar tanah suci Yaochi. Aura mengerikan turun dengan cepat. Seorang prajurit perkasa sedang mendekat. Bersiaplah untuk menghadapinya. Teriak Qin Chen pelan. Dan dengan suara mendesing, ia melesat lurus menuju tanah suci Yaochi. Pakaian tak bisa melekat di tanah suci Yaochi. Jadi Qin Chen hanya bisa terbang melewatinya tanpa busana. Meskipun kepala istana Guanghan dan yang lainnya hadir, ia tak peduli. Apa ini? Kepala istana Guanghan, Ji Hongchen, dan yang lainnya merasakan kilatan di depan mata mereka. Seseorang tampak lewat, dan mereka samar-samar melihat sesuatu yang putih. Tetapi Qin Chen sudah terbang melewatinya. Qin Chen, bocah ini. Kepala istana Guanghan terdiam. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia segera mendongak. Merasakan ada yang janggal. Wus, wus, wus. Rombongan itu turun. Mengenakan pakaian mereka. Dan dengan cepat tiba di luar tanah suci Yaochi. Ledakan. Di atas langit luas di atas istana Guanghan. Sesosok muncul. Saat ia muncul, langit dan bumi bergemuruh. Dan hukum alam melonjak. Melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Berniat menindasnya. Bang, petir bergemuruh turun. Menghantam pria itu. Tetapi mereka tidak mampu membunuhnya. Sosok ini menghadapi gempuran langit. Tetap tak gentar. Dengan setiap gerakan, pola-pola ilahi berkembang. Mengguncang langit dan bumi. Seorang yang terhormat lainnya telah turun. Kepala istana Guanghan dan yang lainnya terkesiap. Menatap langit. Aura guru ini tidak kalah mengesankan daripada si Duo Luo di hadapannya.
Jelas seorang guru yang tak tertandingi juga. Bab 3724 Turunnya Surga. Kenapa ada aura seorang yang mulia yang begitu kuat di dalam istana Guanghan? Wajah yang mulia dari Gunung Suci Dayu sedikit berubah. Ia melesat dan hendak memasuki rumah Guanghan ketika tiba-tiba sinar cahaya ilahi yang mengerikan muncul dari dalam, membentuk barisan mengerikan yang menghalangi jalannya. Susunan agung yang mulia. Tatapannya menjadi gelap saat ia melihat sesosok melayang ke langit dari rumah Guanghan di bawah. Sosok itu tak lain adalah penguasa racun kekacauan. Saya adalah penguasa racun kekacauan. Saya ingin tahu orang macam apa Anda, senior, dan mengapa Anda masuk tanpa izin ke rumah Guanghan saya? Tanya penguasa racun kekacauan dengan hormat. Hatinya bergetar. Mengapa seorang yang mulia tingkat puncak muncul? Berapa banyak musuh yang telah diprovokasi oleh gurunya? Penguasa racun kekacauan. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sepertinya dia seorang yang mulia dari alam surga selatan. Ngomong-ngomong, pesan dari Gunung Suci menyebutkan bahwa guru yang mulia yang menyerang keluarga Zuge bernama penguasa racun kekacauan. Dan dia tampaknya berasal. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Mata yang mulia dari Gunung Dewa Dayu berkerut. Dan tiba-tiba, kegembiraan melintas di matanya. Ku dengar penguasa racun keos ini terluka parah saat menyerang tanah leluhur keluarga Zuge dan kemudian diselamatkan oleh Qin Chen dari sekte klan Segudang. Mungkinkah Qin Chen juga ada di sini? Memikirkan hal ini, mata yang mulia dari Gunung Dewa Yu Agung tiba-tiba berkilat penuh kegembiraan. Boom! Ia mengulurkan tangan besarnya, langsung meraih ke arah rumah Guanghan di bawah. Di antara langit dan bumi, sebuah gunung menjulang tinggi muncul, bagaikan gunung dewa kuno, menjulang megah, menghalangi langit dan matahari. Dengan bunyi dentang, gunung itu tiba-tiba merobek formasi di depannya. Pada saat yang sama, tangan besar itu membawa aura mengerikan dari gunung dewa, dan kekuatan rune tertingginya berkelebat, mencoba menangkap penguasa racun keos dalam satu gerakan. Wajah penguasa racun keos berubah drastis. Meskipun ia mengandalkan formasi rumah Guanghan, menghadapi seorang master di puncak yang mulia manusia masih membuatnya gemetar ketakutan. Boom! Auranya meledak dalam kekacauan, mencoba menangkis serangan dari yang mulia Dayu Sensan. Namun, tangan perkasa lawannya terbukti terlalu kuat untuk dilawannya. Otot-ototnya berderak, dan seluruh tubuhnya bergemuruh. Jika bukan karena kekuatan kekacauannya, seorang yang mulia biasa pasti sudah ditangkap sejak lama. Kau pasti yang mulia dari Dayu Sensan, kan? Kau benar-benar pemarah. Karena perselisihan, kau menyerang rumah Guanghanku. Tidakkah kau benar-benar meremehkan para penguasa dunia? Saat itu, sebuah tawa kecil bergema, dan sesosok mempesona muncul di kehampaan. Itu adalah Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Matanya sedikit melebar. Ia menebas dengan cakarnya, memancarkan aura agung. Langit dan bumi langsung berguncang. Awan petir mengepul, mengancam akan menjatuhkan bencana yang akan melenyapkannya. Yang Mulia Dayu Sensan memucat karena terkejut. Ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan seorang yang mulia manusia puncak. Terlebih lagi, aura iblis masih menyelimutinya. Dia sebenarnya adalah seorang yang mulia dari ras iblis. Sial, sial, sial. Kapan seorang yang mulia manusia puncak muncul di rumah Guanghan? Dan dia adalah seorang yang mulia dari klan iblis. Sial. Apakah rumah Guanghan tempat kelahiran yang mulia itu? Tidak hanya ada yang mulia racun kekacauan, tetapi juga ada yang mulia iblis tingkat atas. Kapan itu menjadi terkait dengan klan iblis? Tentu saja. Yang mulia dari Gunung Dewa Dayu tidak takut. Dia berasal dari Gunung Dewa Dayu dan memiliki status yang luar biasa. Dia bukan seorang kultivator independen biasa. Dia juga memiliki kekuatan besar dan latar belakang yang besar di belakangnya. Boom! Di atas alisnya, bayangan gunung berapi yang mengerikan muncul. Dan bayangan gunung yang mengerikan itu mekar. Seluruh orang itu tampaknya telah berubah menjadi gunung suci dan menuju ke arah Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan untuk menghalanginya. Bang! Dua penguasa teratas yang mulia manusia itu bertarung satu sama lain. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan tersenyum tipis dan tenang. Ia kemudian mundur beberapa langkah. Auranya mereda, menjadi sangat mempesona dan mempesona.
Yang Mulia Gunung Dewa Dayu mundur dengan suara dentuman yang berdenyut. Setiap kali melangkah, dunia mengerang, seolah tak mampu menahannya dan runtuh. Setelah beberapa langkah, ia akhirnya berhasil menahannya. Melihat pemandangan ini, Qin Chen dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tanah suci Yaoci tercengang dan gelisah. Yang Mulia Gunung Dewa Dayu yang baru tiba ini ternyata bukan tandingan Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Senior 9 Kehidupan itu sungguh tangguh. Ekspresi Yang Mulia Gunung Dewa Dayu berubah drastis. Ia menarik napas, lalu berkata dengan dingin, "Saya Yang Mulia Juesan dari Gunung Dewa Dayu." "Siapakah Anda?" "Saya Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Hanya seorang Yang Mulia dari klan Iblis." Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan terkekeh. Namun, kerendahan hati yang berlebihan bisa menjadi kesombongan. Terutama setelah ia telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. "Apakah Anda dari klan Iblis Kucing Ekor 9? Tatapan Yang Mulia Juesan menggelap. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Ekspresinya sedikit berubah. Dan ia berbicara dengan dingin. Rupanya, ia pernah mendengar tentang asal-usul Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Yang Mulia pernah mendengar tentang saya. Hehe. Apakah saya, Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, begitu terkenal?" Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan terkekeh. Susah. Sementara itu, pasukan Qin Chen terbang keluar dari tanah suci Yaoci. Anak nakal ini, memang Qin Chen. Yang Mulia Juesan menatap Qin Chen, langsung mengenalinya dari gambar yang diberikan oleh guru gunung. Ia langsung bersemangat. Guru gunung telah menugaskannya misi ini untuk mengungkap asal-usul dan keberadaan Qin Chen. Ia tidak menyangka akan bertemu Qin Chen di sini. Membawa kembali Qin Chen akan lebih efektif daripada apapun. Ini adalah rumah Guanghan di alam surga timur saya. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Siapa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusan umat manusia kami? Apakah kau, ras iblis, berniat menjadi musuh kami? Yang Mulia Juesan mendengus dingin. Kau pikir kau cukup pantas untuk mewakili umat manusia? Juesan, apa kau tidak terlalu menyanjung diri sendiri? Nine Life Demon Venerable terkekeh. Wajah Venerable Juesan muram. Matanya menyipit saat ia berkata dengan dingin. Jiu Ming, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh Gunung Suci Dayu? Dari mana asalmu? Dasar berisik. Keluar dari sini. Sebuah bayangan gelap melintas. Dan seekor kucing hitam besar muncul di bahu Nine Ming Demon Venerable. Berkata dengan nada meremehkan. "Tuan," kata Nine Ming Demon Venerable dengan hormat. "Tuan." Venerable Juesan terkejut. Ia belum pernah mendengar Nine Ming Demon Venerable memiliki tuan. Mungkinkah itu makhluk kuat dari ras iblis? Tapi bagaimana mungkin ia belum pernah mendengar tentang kucing hitam ini sebelumnya? Main-main. Mata Venerable Juesan menyipit. Meskipun ia tidak tahu asal-usul kucing hitam besar itu, fakta bahwa istana Guanghan saat ini ditempati oleh dua guru besar yang terhormat langsung membuatnya merasa sangat gentar. Ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan mereka dengan paksa. Konon, klan kucing ekor 9 memiliki banyak nyawa dan sangat tangguh. Namun, mundur begitu saja mustahil. Mungkinkah pertempuran sebelumnya di alam surga timur adalah pertempuran antara Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan ini dan orang lain? Tepat saat Yang Mulia Juesan menyipitkan matanya, memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit dan ia mendongak. Boom! Tanda seru. Di atas alam surga timur yang jauh, aura mengerikan membubung. Langit berguncang. Dan dengan suara berdentang, sosok-sosok mengerikan terus-menerus melintasi lorong hampa. Mereka adalah sosok-sosok yang sangat kuat. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah seorang guru mulia, yang berasal dari beberapa kekuatan teratas di alam surgawi. Para yang mulia dari surga, turun untuk bertanya kepada Hantian. Bab 3725 Kuil Void. Dalam kehampaan, aura cemerlang melonjak di atas seluruh Wen Hantian. Sungguh menakjubkan. Langit berguncang. Dan hukum langit bergemuruh. Seluruh alam surga timur seakan terjerumus ke dalam kiamat. Dengan begitu banyak yang mulia yang masuk sekaligus, hukum alam surga timur nyaris tak mampu menahannya. Hukum langit meraung dan berdentang. Dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah di ambang kehancuran.
Boom! Aura tak berujung itu menekan. Dan semua orang di rumah Guanghan ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang. Meskipun masih di kejauhan, aura para yang mulia ini melintasi kehampaan. Mendekati rumah Guanghan. Samar-samar. Sosok-sosok terlihat. Meliuk-liuk di sungai kehampaan yang luas. Aura itu begitu mengerikan sehingga bahkan hukum alam surga timur pun tak mampu menahannya. Qin Chen, Ji Wuxue, dan yang lainnya baik-baik saja. Tetapi orang-orang seperti Patua Qin Batian, yang hanyalah orang suci surgawi biasa, tak mampu menahannya. Wajah mereka memucat, dan ketakutan memenuhi hati mereka. Ekspresi yang mulia Juesan berubah. Ia menatap Qin Chen. Lalu boom, tubuhnya berkelebat. Dan dengan tangan kanan terangkat, hukum alam mengembun di hadapannya. Berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Dao Agung Gunung Ilahi bergetar, menutupi seluruh istana Guanghan. Beraninya kau, dengus yang mulia iblis 9 kehidupan. Yang mulia Juesan ini sungguh berani. Ia berani menyerang Qin Chen tepat di depannya. Ia kehilangan kata-kata. Apakah ia benar-benar berpikir ia tidak punya emosi? Boom! Ia menyerang. Beberapa retakan gelap seperti cakar muncul di kehampaan. Berkilauan dengan kilau yang mengerikan. Dengan suara mendesing, retakan itu menghantam gunung ilahi kuno yang menjulang tinggi yang telah dilepaskan oleh Yang Mulia Juesan. Pola-pola ilahi berkembang dari gunung. Jelas. Merupakan teknik rahasia gunung ilahi Dayu. Di balik hukum yang mengembun, rune-rune mengerikan bersinar dari gunung kuno yang menjulang tinggi. Menahan serangan Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Namun, serangan Yang Mulia Juesan tidak berhasil mendarat. Serangan itu tertahan di udara. Bergemuruh dan menghancurkan kehampaan. Di hadapan Raja Iblis ini, Yang Mulia Juesan, jangan pernah berpikir untuk menyentuh siapapun. Benarkah? Cibir Yang Mulia Juesan. Boom! Di dalam gunung hitam, seekor harimau ganas meraung, sebesar gunung. Ia menyatu menjadi bayangan hukum dan menerkam Qin Chen, mengguncang langit dan langsung menembus serangan Raja Iblis 9 kehidupan. Apa? Raja Iblis 9 kehidupan memucat. Ia tidak menyangka kekuatan magis Yang Mulia Juesan memiliki efek seperti itu. Bahkan berevolusi menjadi kekuatan magis sekunder, sesuatu yang tak disadarinya sesaat. Meskipun tidak semegah dan semenakutkan gunung ilahi primordial, kekuatan magis sekunder ini tetaplah setingkat Yang Mulia. Jika mengenai Qin Chen, akan berbahaya. Hati-hati, geram Raja Iblis 9 kehidupan. Berbalik untuk menangkisnya. Tetapi Yang Mulia Juesan mencibir. Karena sudah bersiap. Berdengung, riak-riak memancar dari tubuhnya. Berubah menjadi bayangan gunung yang bergemuruh. Membuatnya tak berdaya untuk menyerang. Senior Jiuming, tidak perlu khawatir. Sebuah pedang berkarat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pelangi ilahi mekar di pedang berkarat itu. Dan matanya menjadi dingin dan ganas. Keadaan pedang mengerikan dari paviliun pedang Tongtian menyatu ke dalam tubuhnya. Lalu ia menyerang harimau itu dengan satu pedang. Haha, anak ini benar-benar mencari kematian. Yang Mulia Juesan khawatir Yang Mulia racun kekacauan akan mencoba menghentikannya. Jadi ia terus mengawasinya. Sekarang setelah ia melihat Qin Chen mencoba menahan serangan sihirnya, ia sangat gembira. Dengan kekuatan Qin Chen, bagaimana mungkin ia bisa melawan? Ia dapat dengan mudah ditelan dan ditangkap oleh kekuatan sihirnya. Pada saat itu, bahkan jika Yang Mulia lainnya turun, ia tidak akan takut pada siapapun. Gunung Dewa Dayu adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam surgawi. Di alam surga timur ini, di mana hanya manusia paling maju yang mencapai puncak alam manusia mulia, Yang Mulia Juesan tidak takut pada siapapun. Namun sesaat kemudian, ekspresi Yang Mulia Juesan berubah. Qin Chen mengayunkan energi pedangnya, membelah langit dan seketika mencabik-cabik hantu harimau itu, melenyapkannya ke udara tipis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang Mulia Juesan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Meskipun hantu harimaunya hanyalah kekuatan magis sekunder, itu tetaplah kekuatan yang tangguh. Seorang Yang Mulia biasa tidak akan mampu menahannya dengan mudah, dan akan terpukul mundur atau bahkan terluka. Namun, Qin Chen di hadapannya jelas hanyalah seorang Yang Mulia setengah langkah. Itu tidak benar. Mengapa aura orang ini begitu aneh? Yang Mulia Juesan menatap Qin Chen.
Tingkat kultivasi Qin Chen jelas hanya seorang yang mulia setengah langkah. Namun ia memancarkan aura seorang yang mulia sejati. Memancarkan aura seorang yang mulia. Perasaan ini sangat aneh. Bagaimana mungkin orang aneh seperti itu ada di dunia ini? Meskipun hanya seorang venerable setengah langkah, ia benar-benar memiliki kekuatan seorang venerable. Sungguh luar biasa. Pantas saja guru gunung begitu khawatir. Venerable Juesan merasa takjub dan segera menyerang lagi. Ia mengulurkan tangannya yang perkasa. Terulur ke arah Qin Chen. Boom! Kali ini, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Mencoba menangkap Qin Chen. Krak! Namun sebelum ia sempat menangkapnya, Venerable Iblis 9 kehidupan telah bersiap. Dengan cakar tajam yang memancarkan aura hitam penghancur, ia menusukkannya ke depan. Menebasnya dengan keras. Langsung merobeki Venerable-nya. Boom! Raungan mengerikan menggema liar di seluruh Guanghan Mansion. Hahaha. Guanghan Mansion ini ramai. Pada saat ini, tawa keras bergema. Dan seorang pria tiba-tiba muncul di seberang kehampaan. Dikelilingi oleh cahaya 4 warna yang menyilaukan. Bang! 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 Kekuatan Dao Surgawi menghantamnya. Mencoba mengusirnya. Venerable lainnya. Cahaya 4 warna bersinar terang. Mengelilinginya. Seolah dilindungi oleh hukum yang tak terbatas. Sangat kuat. Ekspresi Venerable Juesan serius. Meskipun berasal dari Gunung Dewa Dayu, ia tak berani meremehkan lawannya. Ia jelas memiliki pangkat yang tinggi. Dan siapa yang bisa mencapai pangkat yang mulia bukanlah orang yang sangat berbakat. Yang mulia Tianfeng, kecepatanmu bahkan lebih cepat dariku. Bagaimana mungkin? Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, kau baru saja mencapai terobosan. Sebelum Yang Mulia Juesan dan yang lainnya sempat berbicara, tawa terbahak-bahak kembali menggema. Kehampaan tiba-tiba terkoyak, dan seorang lelaki tua, memancarkan aura spasial dan diselimuti cahaya terang, muncul. Kemunculannya menyebabkan kehampaan di sekitarnya runtuh dan menyempit, membentuk wilayah unik di sekelilingnya. Anehnya, bahkan kekuatan Dao Surgawi pun tak mampu menembus wilayah ini. Hanya suara gemuruh dari dunia luar yang terdengar. Yang Mulia Dunkong, Yang Mulia Tianfeng, yang tiba lebih dulu, berkata dengan mata menyipit. Jelas mengenal Yang Mulia yang datang kemudian. Saya Dunkong dari kuil Dewa Void. Ini, saat tiba. Tatapan Yang Mulia Dunkong tertuju pada Yang Mulia Juesan. Juesan dari Gunung Dewa Dayu, kata Yang Mulia Juesan dengan muram. Kuil Void Divine juga merupakan kekuatan ternama di alam surgawi. Tak jauh lebih kecil dari Gunung Dayu Divine itu sendiri. Jadi, itu Yang Mulia Juesan yang tersohor. Saya sudah lama mendengar tentang Anda, dan senang bertemu dengan Anda hari ini. Yang Mulia Dunkong tersenyum dan membungkuk. Bab 3726 Qin Chen adalah kuncinya. Sama-sama. Yang Mulia Juesan mengangguk. Pihak lain, yang berasal dari kuil Void Divine, tak bisa diremehkan. Mungkinkah ini Qin Chen, pemuda berbakat yang terkenal di alam surga selatan, yang pernah diburu oleh leluhur mayat iblis? Yang Mulia Dunkong menatap Qin Chen dan berkata, ku dengar kau anggota berbakat dari ras manusia kami. Bagaimana kalau kau mengunjungi kuil Void Divine-ku? Yang Mulia Dunkong, rencanamu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Qin Chen, aku Yang Mulia Tianfeng dari Lembah Kunpeng. Kami cukup tertarik padamu. Bagaimana kalau berkunjung? Yang Mulia Tianfeng tersenyum. Tawanya menggelegar saat hukum tak berujung berputar di sekelilingnya. Aura yang benar-benar apokaliptik. Tatapan Yang Mulia Juesan dingin. Keduanya benar-benar mencoba merekrut Qin Chen tepat di depan matanya. Apakah mereka ingin memusuhi Gunung Dayu Divine? Atau apakah mereka tahu sesuatu? Maaf. Kalian berdua, aku sedang menikmati hidupku di alam surga timur dan tidak ingin pergi ke tempat lain. Seru Qin Chen dengan suara lantang. Ia belum pernah mendengar tentang kuil Dewa Kekosongan atau Lembah Kunpeng. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang ini? Apakah mereka benar-benar mengundangnya? Mungkin tidak. Haha, itu bukan urusanmu, kata Yang Mulia Dunkong sambil tersenyum. Tetapi senyumnya penuh peringatan. Kalian berdua, kuil Dewa Kekosongan dan Lembah Kunpeng juga merupakan kekuatan besar di alam surga. Tidakkah menurutmu memaksa seorang junior terlalu berlebihan? Kata Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan dengan dingin. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan.
Bagaimana mungkin kau, seorang yang mulia iblis, ikut campur dalam urusan umat manusia kita? Cibir Yang Mulia Dunkong, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Qin Chen. Tetapi kau adalah seorang yang mulia iblis. Jadi kau seharusnya tidak berurusan dengan anak ini, kata Yang Mulia Tian Feng sambil tersenyum. Menatap Qin Chen. Jadi, ku mohon, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Berhentilah ikut campur dalam masalah ini dan serahkan kepada kami. Yang Mulia Iblis 9 kehidupan menggelengkan kepalanya. Maaf. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Kau mempersulit kami. Yang Mulia Tian Feng mendesah. Raut wajahnya tampak kesulitan. Tapi bukankah menurutmu tidak bijaksana bermusuhan dengan begitu banyak manusia terhormat di wilayah manusia kita? Hehe, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan tersenyum. Ia memang waspada terhadap kekuatan lawan dan tidak ingin menjadi musuh tiga Yang Mulia Agung. Tetapi jika sampai terjadi pertarungan seperti ini, ia tidak akan mundur. Kalau begitu kita lihat sendiri, kata Yang Mulia Tian Feng. Aku akan memberimu pelajaran, kata Yang Mulia Iblis 9 kehidupan dengan bangga. Ia tidak akan pernah meremehkan lawannya, tetapi ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, dengan gurunya di sini, ia tidak takut bahkan jika ia harus melawan tiga Yang Mulia Agung. Hahaha, aku ikut bicara juga. Boom, dengan tawa kecil, seorang pria lain muncul, melangkah ke langit. Ia tidak terlalu tinggi, tetapi langit seolah bersujud di kakinya. Awan keberuntungan setinggi 1000 kaki dan kilauan cahaya 4 warna berputar di sekelilingnya. Seorang guru terhormat lainnya, melihat Yang Mulia Iblis 9 kehidupan menatapnya. Yang Mulia tersenyum hangat. Sekte Dewa Abadi. Yang Mulia Tianfang. Haha, saudara Tianfang. Kalian semua datang begitu cepat. Apa, beraninya kalian mendapatkan keuntungan sebelum kami? Boom, raungan mengerikan menggema. Dan awan berapi muncul di cakrawala. Kemudian, awan itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Awan itu menghilang, menampakkan seorang biksu yang tinggi besar. Ia bertelanjang dada, dengan untaian manik-manik Buddha di dadanya. Cahaya redup Dao Agung mengalir, memancarkan tekanan yang luar biasa. Kuil Agung Lei Yin, Si Wuming, seru biksu itu. Suaranya bergemuruh bagai guntur. Seketika membuat banyak master istana Guanghan terhuyung-huyung karena pusing. Kekuatan yang mulia mengguncang langit dan bumi. Satu pikiran mampu mengguncang bintang-bintang dari langit. Lebih jauh lagi, dengan kedatangan Yang Mulia Tianfang dan Si Wuming, lorong-lorong di kehampaan yang jauh mulai terkoyak. Bum bum bum, satu demi satu. Para master yang mulia turun melalui kehampaan Wenhantian. Bang bang bang, dao surgawi meletus dengan petir, mengancam akan membelah langit dan bumi. Seluruh alam surga timur bergemuruh dan bergetar, seolah-olah diambang kehancuran. Meskipun keempat alam surga, setelah pemulihannya, dapat menampung para master di puncak alam yang mulia manusia, jumlah yang mulia yang muncul sekarang terlalu banyak. Aura mereka yang tak terkendali menekan alam surga timur, menyebabkannya bergemuruh dan bergetar. Mata Yang Mulia Iblis 9 kehidupan sedikit menegang, akhirnya menampakkan ekspresi ketakutan. Menjadi seorang venerabel sangatlah sulit, tetapi mereka yang berhasil mencapainya adalah para ahli tingkat atas. Jika ia hanya menghadapi satu atau dua orang, ia akan sangat percaya diri. Tetapi kemunculan tiba-tiba begitu banyak venerabel membuatnya patah hati. Semua orang di Guanghan Mansion ketakutan. Pada saat itu, para venerabel turun ke Guanghan Mansion, memenuhi udara dengan aura mengerikan yang bergemuruh dan bergetar hebat. Hanya berdiri dengan gagah di kehampaan, aura yang mereka pancarkan mengguncang alam semesta selamanya, membuat seluruh Guanghan Mansion terasa seperti runtuh. Kakek, apa yang kita lakukan sekarang? Ji Ruyue berdiri dengan gugup di samping Ji Wuxue. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ia tidak pernah menyangka begitu banyak venerabel akan turun ke Guanghan Mansion. Venerabel Chaos Poison juga ketakutan. Mereka adalah venerabel dari berbagai kekuatan teratas di alam surgawi. Dan bahkan ia waspada, hatinya gemetar. Semuanya. Apakah kalian semua di sini untuk Qin Chen? Seseorang tertawa. Mata semua orang tertuju pada Qin Chen. Apakah ini pria yang berjuang keluar dari makam pedang?
Konon katanya dia mewarisi paviliun pedang Tongtian. Konon katanya dia pernah diburu iblis dan memasuki jurang pemakaman pedang bersama banyak master lainnya. Pada akhirnya, bahkan Venerable Star Extermination dan Venerable Nine Universe gagal lolos dari makam pedang. Namun dia muncul hidup-hidup. Pertempuran para Venerable sebelumnya di alam surga timur mungkin berkaitan dengan pria ini. Anak ini pasti menyimpan rahasia besar. Aku harus membawanya kembali. Kalian mungkin tidak tahu bahwa ketika kami tiba, Venerable Juesan dari Gunung Dewa Dayu hendak menangkapnya. Suara-suara terdengar, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qin Chen, memancarkan cahaya dingin yang redup. Siapa yang bisa menjadi Venerable dengan mudah? Meskipun mereka datang ke alam surga timur untuk menyelidiki pertempuran para Venerable sebelumnya, setelah tiba dan menyaksikan adegan ini, mereka semua mengerti, kunci masalah ini mungkin ada di dalam diri Qin Chen di hadapan mereka. Anak ini pasti menyimpan rahasia besar. Setelah tiba di alam surga timur, mereka telah melakukan beberapa penyelidikan dan menerima berita mengejutkan. Di antara para bangsawan yang sebelumnya bertempur di alam surga timur, kemungkinan besar si Duo Luo dari Istana Dewa Bintang. Baik Istana Dewa Bintang maupun Gunung Dewa Dayu adalah pasukan papan atas yang telah memasuki tanah makam pedang bersama anak ini. Sekarang, setelah anak ini muncul dari tanah makam pedang, baik Istana Dewa Bintang maupun Gunung Dewa Dayu telah mengirim para ahli untuk menyerangnya. Jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, karena itu, mereka semua mengawasi Qin Chen, mengetahui bahwa dialah kuncinya.